Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ketemu lagi di video praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita sudah pada video praktikum ke-8 ya. Jadi nanti kita belajarnya juga lebih lanjut dari yang kemarin. Dan kebetulan hari ini kita belajar mengenai layer poligon. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar yang layer line ya, karena untuk perhitungan rute maupun radius kemarin. Nah, hari ini kita belajar poligon, jadi layer poligon. Untuk modulnya udah saya share seperti biasa ya, jadi nanti bisa dibuka, dibaca terlebih dahulu sebelum praktikumnya dimulai. Oke, apa sih layer poligon itu? Jadi yang pertama kita harus tahu ya, apa sih layer poligon itu? Jadi layer poligon itu sebenarnya layer dalam mapbox yang menghasilkan visualisasi berupa area atau wilayah ya. Jadi wilayah itu akan semacam diberi penanda ya. Penandanya biasanya sih dari warna. Jadi ini area apa, area A, area B, area C, seperti itu. Jadi beda dengan yang layer line kemarin. Kalau layer line kemarin kita yang dihasilkan visualnya adalah berupa garis lurus atau garis rute. Karena kemarin kita coba untuk yang praktikum yang kemarin itu memberikan garis lurus antar dua titik ya, itu jadi garis lurus gitu aja. Atau yang praktikum yang rute, jadi yang rute nanti rute yang akan dilewati akan diberi garis, layer line yang berjalan di situ ya. Nah, kali ini kita belajar yang poligon. Kalau layer line memang untuk rute dan untuk garis lurus antar dua titik. Kalau poligon nanti lebih ke area, nanti kita bisa belajar lebih tentang area ini ya. Jadi nanti materinya juga tidak banyak karena memang kita sudah pernah belajar layer sebelumnya, cuman layernya beda jenisnya saja seperti itu. Oke, sama seperti layer line ya, layer poligon itu juga butuh data source, tapi data source-nya agak sedikit berbeda dibanding data source pada layer line ya. Ada sedikit perbedaan tetapi hampir mirip, yaitu berupa titik-titik koordinat. Cuman nanti titik koordinat itu kalau layer line, titik awal dan titik akhir tidak nyambung. Tapi kalau layer poligon itu akan menyambung secara otomatis ya, karena memang dia poligon, maka titik terakhirnya harus kembali ke titik awal, seperti itu. Nah, ini. Jadi untuk peruntukannya, jadi layer line itu untuk rute, untuk ukur dua titik, untuk radius, macam-macam. Kalau poligon itu biasanya lebih banyak di area ya, pemetaan area. Jadi area misalkan area persawahan ini, area apa, area pabrik, area gedung, area wilayah publik gitu ya, area publik seperti itu. Misalkan alun-alun ya, area terbuka, ruang terbuka hijau kayak alun-alun. Nah, itu kan bisa nanti. Semakin bagus areanya maka semakin banyak titik yang dipakai. Jadi misal saya punya sebuah area itu kan tidak mungkin kotak gitu ya, pasti ada konturnya lah. Kontur itu nanti titik-titik itu semakin rapi titiknya maka area juga semakin bagus kayak gitu. Kalau kotak biasa ya jadinya kotak seperti itu. Cuman kalau kita ingin pemetaan area seperti itu maka sebenarnya kita harus pakai alat GPS seperti Garmin itu ya. Jadi alat untuk survei di lapangan, jadi berupa GPS gitu. Nanti kita datang ke lokasinya asli langsung gitu, daripada kita memberikan titik lewat map, karena di map itu bisa preset gitu, gampangannya gitu ya. Oke, ini contoh layer line pada mapbox yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi yang di add layer itu tipenya kan line, kemudian source-nya itu tipe GeoJSON, kemudian tipe datanya itu fitur menggunakan koordinat yang ada dalam geometri, kemudian tipenya line string ya, seperti ini. Ini seperti kita gunakan di rute maupun yang memberi garis lurus pada dua titik kemarin radius. Jadi seperti ini. Nanti ada sedikit perbedaan. Jadi yang warna kuning itu yang boleh kita isi sendiri. Line itu nanti jenis layernya, GeoJSON itu tipe sumber datanya, karena ini sebenarnya pakai GeoJSON semua. Tipenya fitur, kemudian untuk geometrinya menggunakan line string. Kalau pada
layer line itu kita minimal membutuhkan 2 titik ya, karena memang garis itu kan ada titik awal dan titik akhir. Tapi kalau yang untuk poligon minimal itu ada 3. Jadi minimal bisa bentuk sebuah area itu kan 3 titik ya, walaupun nanti jadinya segitiga ya, tapi dia 3 itu bisa membentuk sebuah area. Kalau 2 kayaknya enggak bisa ya, makanya minimal 3 kayak gitu. Ini contoh layer line seperti ini, kita bisa bandingkan dengan layer poligon. Nah, untuk tipenya sudah tidak menggunakan line lagi tapi menggunakan fill. Kemudian source-nya GeoJSON sama, tipenya juga fitur. Koordinatnya, nah ini minimal 3 ya, ini saya buat 4. Kemudian tipenya polygon, bukan lagi line string ya, polygon. Kemudian ada layout, dikosongi aja layout. Kemudian paint-nya kalau ini kan, kalau yang line itu warna ya, warna, jadi lebar dari garisnya, kemudian warna garisnya. Tetapi kalau di polygon itu kita beri warna fill, jadi isi warnanya apa, kemudian transparansinya, fill opacity-nya berapa gitu ya. Oke, nanti kita bisa langsung praktek aja. Jadi nanti kita modifikasi dari project yang sebelumnya, kita nggak membuat dari awal ya, lebih mudah karena nanti tinggal copy saja. Nanti kita coba beberapa skenario seperti itu. Oke, teorinya hanya seperti itu ya, karena pada dasarnya adalah layer polygon digunakan untuk mempresentasikan atau memvisualisasikan area seperti itu. Oke, kita langsung aja kita cek dulu project yang terakhir ya. Nanti kita membutuhkan project yang sebelumnya. Jadi project yang untuk survei di GIS3 kalau tidak salah, nanti kita coba dulu ya. Jadi nanti kita butuh ini untuk surveinya dulu. Survei titik mana yang kita mau buat areanya. Nah, nanti kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan ini nanti titik-titik mana aja buat survei nanti yang kita mau kita bikin jadi area gitu. Untuk yang praktek terakhir sepertinya yang ini. Kita lihat dulu praktek yang terakhir ini ya. Jadi garis lurus. Misalkan gini, kita cek dulu. Nah, ini garis lurus ya. Ini layer line. Kalau polygon nanti tidak seperti ini. Ini layer line. Jadi menghasilkan berupa garis seperti itu. Oke. Kita sekarang membuat project, karena terakhirnya adalah projectnya folder GIS6, maka kita copy aja. Jadi kita modifikasi project ini ya. Nanti kita hapus beberapa bagian, terutama ini. Nanti kita langsung saja. Kita copy folder GIS6 ya. Kita paste di lokasi yang sama. Nah, seperti ini. Cuman foldernya diberi nama yang lain, GIS7 seperti ini. Nah, GIS7. Nanti kita buka isinya ya. Kita jalankan dulu di sini, localhost GIS7 seperti ini. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita bersihkan dulu fiturnya, karena nanti di praktikum layer polygon ini datanya masih data statis. Nanti pada praktikum yang berikutnya nanti kita coba untuk datanya diambil dari database. Jadi kita statis dulu ya. Data statisnya nanti dihasilkan dari GIS3. Jadi nanti kita survei dulu sedikit. Kita butuh 4 titik ya. Nanti kita ambil lokasi mana, kita buat pemetaan areanya. Kita ambil 4 titik, kemudian titik itu kita masukkan ke dalam GIS7. Jadi masih menggunakan data statis. Nanti berikutnya kita menggunakan yang dari database seperti itu. Kita indeksnya ya, kita buka terlebih dahulu yang di GIS7. Kita bersihkan mana yang tidak digunakan. Misal ini ya, karena nanti kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Apa yang perlu kita bersihkan? Jadi untuk yang ini, link untuk giscrazycoding.info ini kita hapus dulu, karena kita tidak membutuhkan ini dulu. Kita hapus seperti ini. Oke. Kemudian seluruh layout
layout kita hapus ya, layout yang blok petanya tidak, tetapi yang mulai dari ini tombol drop down itu kita hapus dulu semuanya. Nah seperti ini kita hapus. Mungkin kita sisakan yang reset aja ya, kita resetkan yang reset karena nanti butuhnya kita coba ngereset. Oh enggak usah lah, kita hapus semua aja, kita nanti prakteknya langsung aja. Oke, kita hapus dulu seperti ini ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk ambil datanya sama fungsinya kita hapus dulu. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian untuk hitung jaraknya kita hanya ambil yang petaku add layer, nanti kita tambahkan beberapa bagian. Jadi petaku add layer ini kita cut dulu ya, kita cut, nanti saya jelaskan. Kita cut ditaruh di bawahnya petaku seperti ini. Saya cut seperti ini, nah saya pindah, sisanya saya hapus. Nah seperti ini. Ini saya hapus dulu semuanya. Nah jadi seperti ini ya, dibersihkan jadi seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu karena emang belum kita modifikasi. Kita jalankan yang ini dulu, petanya keluar apa tidak, seperti itu. Kita jalankan dulu di sini. Setuju ya. Oke, keluar dengan titik pusat di alun-alun. Oke, baik. Nah, ini normal, berarti tinggal kita modifikasi. Jadi untuk menambah layer polygon itu caranya seperti ini. Jadi kenapa ini saya pindah, nggak saya hapus juga, karena ini adalah untuk menambah layer polygon nanti. Walaupun ini sekarang adalah layer line, cuma kita nanti modifikasi tengahnya sesuai dengan data yang di modul ini ya. Di modul ini gimana sih kita membuat layer polygon? Nah daripada kita nulis dari awal ya. Kalau line kan seperti ini, tapi kalau polygon nanti akan sedikit berbeda. Oke, jadi kita mulai editingnya ya. Jadi petaku add layer seperti ini, tetap sama petaku variabel ini dari sini. Kemudian ID-nya saya beri, misalkan saya beri ID area alun-alun Jombang semisal. Nanti kita coba studi kasus yang gampang. Alun-alun kan berarti butuh 4 titik saja. Jadi nanti kita petakan 4 titik alun-alun Jombang itu. Nanti biar alun-alun Jombang itu diberi misalkan di blok warna merah semisal seperti itu. Oke, untuk tipenya bukan line ya, tapi fill. Kemudian source-nya tipe menggunakan GeoJSON tetap, tipenya fitur ya. Kemudian koordinatnya nanti kita ganti, tipenya bukan line string tetapi polygon dengan P besar. Polygon seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini. Kemudian sebelum paint kita beri layout, tapi layoutnya kita kosongkan karena kita enggak itu, tapi kita hanya butuh variabelnya saja seperti ini, koma. Oke, untuk paintnya bukan lagi menggunakan line width ya dan line color, tetapi yang pertama adalah fill color, misalkan fill color. Jadi kita beri warna material, kita cek dulu warna material, kita cari di Google saja warna material, kode warna material seperti ini. Kita cek kodenya aja, kita ambil kode hexa salah satu warnanya aja. Kalau saya menggunakan, nah kita copy yang ini aja, kita buka yang ini. Nah, kita ingin memberikan warna semisal, kalau hijau nanti terlalu itu ya, karena backgroundnya juga hijau ini. Kita ambil warna merah yang ini aja, atau warna merah yang ini aja. Nah, merahnya yang ini. Misal ini saya copy, saya tempatkan di sini ya.
Nah, seperti ini. Kemudian ini bukan line color tetapi fill opacity. Kita beri transparansi 0,6 aja. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah hampir buat ya. Kemudian koordinatnya nanti ada 4 titik ya. Cara paling mudah nanti jadi rencananya adalah kita akan membuat area di alun-alun ini. Nah, areanya di sini. Kayak gini ya nanti ya. Gini. Jadi kotak gini alun-alunnya nanti. Oke. Kita siapkan berarti 4 isian di sini. Seperti ini. Koma. Dan chord yang terakhir tanpa koma belakangnya. Nah, kalau yang lain kan pakai koma karena data terakhir tidak menggunakan koma. 4 titik karena nanti kita akan memetakan alun-alun Jombang jadi 4 titik yang kita ambil nanti di posisi sini titik 1, 2, 3, 4. Maka nanti yang saya batasi titik-titik ini akan berwarna merah gitu ya, merahnya tapi merah material tadi. Nah, oke. Kita lanjut nanti. Oke, kalau sudah kita sekarang survei ininya ya, survei titiknya. Jadi di sini semisal ini saya perbesar kayak gini. Saya ambil misalkan titik di sini ini berapa? Nah, ini yang kita ambil ya. Ini yang kita ambil. Saya buka notepad terlebih dahulu. Oh, enggak usah ya. Ini langsung saya copy aja ke sini. Ini saya copy dulu lintangnya, titik pertama berarti di sini. Kemudian bujur dari titik pertama seperti ini. Nah, kemudian titik keduanya saya geser ke sini. Saya geser ke sini semisal. Nah, ini saya ambil juga seperti tadi, caranya sama. Kita mengumpulkan 4 titik ya untuk alun-alun berarti di sini. Titik ketiga semisal di sini. Titik keempat ya, titik terakhirnya di sini. Kurang sini dikit. Oke. Kita simpan ya. Oke, kita simpan, kemudian kita cek di sini. Kita cek dulu. Oke, di sini belum berwarna ya. Kita cek apakah ada errornya. Oh ya, ada error 1 ini di sini. Style is not downloading. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini, masalahnya adalah saat generate layer ini, ya, saat generate layer ini belum selesai terakses. Jadi ini pas proses tetapi sudah menjalankan ini, maka akan error. Harusnya adalah nunggu ini selesai kemudian baru ini dijalankan. Kurang lebih seperti itu ya. Karena ini kita tidak pakai pemicu seperti yang layer-layer kemarin. Layer kemarin kita akan pakai pemicu, artinya layer itu dijalankan ketika kita tekan tombol tertentu, misalkan hitung rute atau tampilkan rute, hitung jarak itu kemarin. Maka pemicunya adalah tombol, dan bisa dipastikan saat kita tekan tombol itu peta sudah ada. Sedangkan ini jadi lebih cepat untuk mengakses add layernya daripada generate petanya. Otomatis ini ada gagal
dengan keterangan seperti ini, style is not done loading. Jadi ini belum selesai tapi sudah menjalankan ini, maka itu nggak boleh sebenarnya. Nah, untuk mengatasi hal itu maka kita menggunakan function yang namanya load, gitu aja ya. Jadi di sini kita tambahkan nanti di antara baris ini kita tambahkan. Jadi sebelum saat menjalankan layer ini kita tambahkan untuk load functionnya, kemudian sini tutupnya. Jadi kita geser dulu di sini. Kita geser dulu seperti ini. Nah, nanti kita tambahkan di sini load functionnya seperti itu ya. Saya copy aja biar enggak nulis, nanti saya tinggal jelaskan saja load functionnya ini. Nah, ini saya copy di sini. Jadi di sini petaku on load. Jadi jika var petaku ini sudah selesai di generate ya, artinya juga style juga sudah terbuat, maka baru jalankan ini berdasarkan ini petaku on load. Jadi saat petaku itu selesai maka baru di load yang function ini. Kita tutup dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita simpan. Kita lihat hasilnya ya. Kita coba lihat hasilnya. Nanti kalau ada error nanti kita coba untuk cek lagi errornya apa. Kita tunggu sebentar. Untuk warnanya enggak keluar ya. Sebentar, ini masih ngecek atau gimana. Saya copy dulu, saya coba di Google Chrome saja. Kalau ada error-errornya nanti lebih cepat di Google Chrome. Kita cek ada errornya enggak. Di konsol kosong ya. Nah, di konsol kosong nanti kita cek dulu sebentar, saya cek dulu masalahnya di mana. Oke, setelah saya cek sintaknya, ternyata saya salah ketik ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara line dengan polygon seperti ini. Saya kasih contoh di sini. Salah saya ada di sini. Jadi tadi kan kita ngopi dari yang layer line ya pada project sebelumnya. Kesalahan saya adalah di sini. Kalau layer line itu di sini hanya satu, bukanya ini ya. Tetapi kalau layer polygon ini dua. Nah, aturannya seperti itu. Di sini dua. Maka kita tambahkan yang ini. Nah, karena ini kita masih satu ya, makanya gagal. Sesuai ini kita dua. Nah, dua seperti ini. Jadi kita tambahkan seperti ini. Kemudian tutupnya juga dua seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita save ya, kita simpan dulu, kita jalankan yang di Google Chrome aja. Nah, ternyata berhasil. Di sini warna merah ini ya. Nah, ini. Jadi ini area alun-alun yang sudah saya memberi pembatas tadi karena saya surveinya dari GIS 3. Kita coba yang di Mozilla. Saya tutup ininya, saya coba di Mozilla dulu. Nah, keluar ya. Jadi warna merah ini adalah area alun-alun. Merah dari mana? Dari 4 titik yang sudah saya survei dari sini tadi. Kemudian saya masukkan di dalam koordinat untuk pembatasnya. Jadi area itu karena dia berupa poligon maka harus ada titik-titik pembatas. Titik-titik pembatasnya adalah ini, 4 ini. Jadi dari 4 titik di sini. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kalau kita mau lebih cerah lagi transparansinya ya kita bisa tinggal ngatur di opacity-nya. Misal saya beri 4, ini aja 0,4 karena kalau benar-benar full color itu 1 ya. Kalau 4 lebih transparan, 0,4. Nah, lebih transparan ya. Kalau 1 berarti ya full seperti ini. Ya, coba 1 saya refresh, hasilnya full. Nah, benar-benar tidak kelihatan baliknya. Jadi kita pakai 0,5 aja. Save ini ya. Nah, seperti ini biar di balik layarnya masih kelihatan bahwa oh ini areanya seperti itu. Nah, oke. Ini sudah clear ya. Coba kita ganti warnanya. Kita coba ingin ganti warnanya. Misalkan di sini nanti saya ganti warna, semisal warna apa ya? Warna ungu aja. Misalkan yang warna ini. Kita tinggal ganti yang ini. Kita save.
Kita jalankan lagi yang di sini aja, Mozilla. Warnanya jadi ganti ungu. Ungunya tapi ungu material ya. Nah, seperti ini, ungu warna material. Oke, cukup mudah ya untuk membuat polygon area di Mapbox ya, karena kita tinggal cukup memahami yang ini, peta quad layer ini dan beberapa isiannya ini dan datanya yang kita sediakan ya. Nanti kita akan mencoba di beberapa praktikum berikutnya. Nanti data ini bukan data statis seperti yang kita lakukan sekarang, tapi data ini berasal dari database. Misal saya memilih area apa, kita udah set di database tuh areanya A gitu ya, maka dia akan mengambil data koordinat dari wilayah dari lokasi A seperti itu, misalkan gedung apa gitu, makanya nanti kita ganti dari database seperti itu. Oke ya, jadi karena ini masih permulaan, masih belajar awal untuk polygon area, maka kita membuat datanya data statis ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum 8 kali ini. Nanti silakan kalau ada pertanyaan di media biasanya ya, by chat bisa atau langsung hubungin saya gitu. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.